Oke, baik kakak, mohon maaf jaringan di saya ini sangat tak bersahabat nih kak. Udah berapa kali terlempar nih. Sudah molor 30 menit. Sekali lagi saya mohon maaf kak. Kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Mengawali aktivitas kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa sesuai agama kita masing-masing agar kegiatan kita pada malam hari ini ada baiknya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat kesempatan hingga kita bisa sama-sama hadir di tatap maya yang ketiga ini. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, untuk pertemuan tatap maya ketiga ini, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyesuaikan kesepakatan bersama. Yaitu yang pertama, kita menyalakan kameranya. Yang kedua, mematikan kotak maya ini jika ada keperluan, agar Arab segera masuk kembali kak. Kemudian yang keempat, kita maksimalkan fitur chat yang ada di LMS ini, seperti fitur chat, raise hand. Jika ingin bertanya silahkan ketik tombol raise hand-nya. Kemudian hal-hal yang wajar jika terjadi gangguan-gangguan teknis. Semoga ke depan Meet kita tetap lancar tanpa gangguan insyaallah. Kakak-kakak sekalian sudah muncul di layar share screen saya. Oke, baik. Sebentar. Oke, kakak-kakak, kita hari ini di awal kesepakatan kita tatap maya pukul 20.00, tapi karena masalah jaringan maka kita mulai setengah jam, jadi kita mulai 20.30 untuk 90 menit ke depan kak. Kakak sekalian, materi kita pada malam hari ini yaitu modul 1.2, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Suara saya masih kedengaran tidak? Masih. Masih. Oke, tapi agak lama responnya, suaranya agak lama sampainya, masalah jaringan nih. Oke kakak,
Suara Kak fasilitator nggak kedengaran. Iya betul, suara Ya. Kak Mil nggak kedengeran. Sama, tak kedengaran dari sini. Sama, tak dengar juga. Aku isi kejap tu. Suara masih nggak kedengaran, Kak.
Berbekal minyak angin Bu Lia. Itulah Pak, dah mulai-mulai nampak dah. Musim hujan, Kak Jol. Yo. Mati lampu. Apa kisah nih Bu Las? Ya, kita tidur aja lah. Ngopi dulu, ngopi. Dah habis dah dua gelas dah Bu Las. Habis 2 gelas ya. Masuk angin dah. Embuk perut. Terlempar lagi fasilitator. Siapa yang merekam lagi jadinya nih? Rekam seorang. Pakai sah nampak Zoom malam-malam. Memang jangan dibuat-buat lagi malam ni nampaknya ni. Kak Las, tolong Yo. tendangkan kami dari dalam ni. Biar ada alasan. Smackdown kan. Smackdown. Jadi nampaknya nih Pak Febri Jaldi kusuk nih. Udah jam berapa dah, Kak? Tak layu dah, Kak.
Buat ngopi Kak Yusman. Lain nyandornya dah. Okok dulu. Bawa ngokok. Ha. Kuat pening dia tu. Tak keluar malam ni. Sudah dengar suara saya? Asal suruh malam. Dah masuk dah. Sudah Dengar, kedengaran, Kak? dengar Kak. Dengar. Ya, dengar Kak. Oke. Rekaman kita tetap berjalan Kak walaupun saya keluar tadi itu. Oke, kita mulai. Bismillah. Susah betul nih. Sudah kedengaran Kak? Dengar Kak. Sudah Kak. Oke, baik Kak, kita lanjut. Sekali lagi mohon maaf Kak. Sepertinya kita harus cari waktu yang lain untuk pertemuan berikut Kak. Agak sanksi nih, waktu-waktu malam nih. Iya Kak. Siapa yang belum bergabung lagi nih, Kak? Oke, kakak-kakak sekalian. Agenda kita yang pertama 5 menit tadi pembukaan, 10 menit berikutnya itu berpikir berbasis aset kekuatan yang akan kita jelaskan. Kemudian 60 menit ke depan kita akan mendiskusikan identifikasi studi kasus 3, pemanfaatan aset dalam perjanjian PJOK, situasi atau situasi 4 menerapkan pendekatan asset-based thinking, dan studi kasus 5 pemanfaatan aset secara maksimal. 10 menit berikut kita memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kita. Dan 5 menit terakhir kita penutup, refleksi, dan foto bersama. Kita diajak di modul ini ke arah apa? Apa di sini berdasarkan proses belajar kakak secara mandiri di LMS, apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset-based thinking itu Kak? Mungkin bisa dijawab Kak? Halo Kak. Bisa kedengaran suara saya Kak? Bisa. Kira-kira menurut kakak dari hasil kakak belajar secara mandiri di LMS, apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset-based thinking Kak? Mungkin kakak bisa tulis di kolom chat Kak. Bisa kakak manfaatkan kolom chat, silakan. Oke, Kak Selamat Haryadi, silakan Kak Selamat Haryadi. Yang lain mungkin bisa dimanfaatkan kolom chatnya untuk menjawab pertanyaan apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset-based thinking. Baiklah, menurut saya pendekatan aset atau kekuatan itu sangat baik sekali karena kita lebih fokus melihat potensi peserta didik kita, Kak. Contohnya, kita tidak berfokus pada kekurangan dia,
tapi kekuatan dia atau kelebihan dia, sehingga bisa memotivasi diri dia, kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Seperti itu, Kak. Oke, berfokus pada kekuatan yang dimiliki peserta didik itu menurut Kak Selamat Haryadi. Menurut kakak-kakak yang lain mungkin pandangan kakak terhadap asset based thinking ini, Kak, silakan Kak. Bisa diketik tombol raise hand-nya, kemudian bisa juga ditulis di kolom chat, Kak, silakan. Silakan, ada yang berbagi, Kak, tentang pandangan kakak tentang asset based thinking, Kak. Lempo lagi lah. Iya Pak, lempo lagi. Tak ada yang menjawab, keluar Kak Emil. Kak Fuad tak ada lagi. Tak ada lagi tu. Kisah nampak ni. Udah, aduh, Bang Imong. Ini fasilitator gitu, cuman nih tak ada yang jawab, keluar dengan aja. Dia lempo laptopnya tu. Habis itu jangan malam lagi, kita atur pagi sama sore. Hujan lebat. Jaringan penat dah dari pagi sampai ke petang. Dia nak istirahat ko. Pekanbaru hujan lebat. Lagi di Pekan, Cikgu Yusman. Oke, maaf kakak-kakak, saya terlempar lagi nih. Ini udah kapok nih. Jangan malam lagi nanti. Oke, baik kakak. Ada yang bisa menambahkan selain dari pendapat Kak Selamat tadi tentang asset based thinking, Kak? Silakan, Kak. Menurut pandangan kakak, apa itu asset based thinking? Suara saya kedengaran, Kak? Halo, Kak. Suara saya kedengaran, Kak? Putus-putus suaranya Kak. Dengar, Kak, dengar. Dengar. Oke, mungkin kita lanjut. Jadi asset based thinking ini pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki, Kak. Apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki. Itu pendekatan basic thinking. Dalam hal ini bukan hanya murid saja, Kak. Bukan hanya murid saja kekuatan atau aset yang dimiliki ini, tapi banyak hal, Kak. Ada 7 aset itu kan. Ada 7 aset itu, nah semua itu adalah kekuatan aset. Nah, jadi aset basic thinking ini pendekatan yang lebih fokus pada apa yang kita miliki dari apa yang tidak kita miliki. Jadi fokusnya pada kekuatan. Apa keistimewaan dari asset based thinking ini? Menurut kakak, apa kira Kak keistimewaan asset based thinking ini, Kak? Jawab Kak. Silakan Kak Nurlia. Pada aset kekuatan ini Kak lebih berfokus pada kekuatan atau mengidentifikasi dan memanfaatkan apa yang sudah ada, yang sudah kita miliki supaya berfungsi lebih baik. Oke.
Kemudian Kak, lebih menggunakan alat yang sudah kita miliki, yang sudah kita punya untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Oke, baik. Oke, jadi keistimewaan asset based thinking ini Kak, ketika kita punya pemikiran pendekatan yang berfokus pada kekuatan ini, maka keistimewaannya itu kita selaku guru PJOK ini tidak ada hambatan lagi untuk melaksanakan proses pembelajaran di sekolah, Kak. Nah, jadi karena PJOK ini berhubungan dengan sarana prasarana, ketika sarana prasarana itu minim di sekolah, kita tidak lagi mempermasalahkan itu menjadi fokus pemikiran kita, oleh sebab kita berpikirnya melalui pendekatan asset based thinking. Ketika sarana prasarana di sekolah itu minim, maka yang kita fokuskan di mana? Apa aset lain yang dimiliki selain itu di sekolah kita? Kan banyak. Aset di luar sekolah kita. Nah, oleh sebab itu keistimewaannya dengan pemikiran asset based thinking ini kita tidak ada kendala sebenarnya dalam melaksanakan pembelajaran PJOK ini yang nantinya dapat membuat peserta didik menikmati pembelajaran. Gitu, Kak. Suara saya masih kedengaran, Kak? Masih, Kak, masih. Masih, kadang-kadang terputus, Kak. Iya, putus-putus Kak. Oke, selanjutnya mengapa? Kita kembali kepada mengapa capaian pembelajaran ini peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Kakak-kakak, ada studi kasus nih Kak. Saya akan coba buat board, kita diskusi nanti ini. Nanti saya buat board Kak. Mudah-mudahan ini berhasil karena ini berhubungan dengan jaringan juga nih. Saya khawatir jaringan seperti ini kalau saya buka board lagi, buka kelas lagi, malah makin memperparah. Tapi kita coba Kak. Kita coba buka boardnya. Saya bagi 3 kelompok ya Kak. Suara saya masih kedengaran Kak? Dengar. Nanti saya undang kakak di kelas, saya undang kakak di board, silahkan masuk di board ini Kak. Untuk membahas, masing-masing board membahas studi kasus yang akan saya bagikan nanti. Saya bagikan nanti lewat grup WA. Saya sudah bagikan itu Kak, studi kasus 3, 4, dan 5. Saya tinggal buat kelompoknya. Jaringan saya masih bermasalah ini Kak. Saya khawatir kalau saya buka board ini makin memperparah.
Jangan dibuka lagi Kak. Sinyal kurang bagus. Hujan deras. Tapi sudah dituntut begitu Kak. Kita harus buka kelas diskusi. Jadi kakak dibagi 3 kelompok agar didiskusikan ketiga kasus ini, nanti dipresentasikan Kak. Kita memang begitu agendanya Kak. Jadi makanya mau tidak mau kita coba dulu sampai sejauh mana bisanya. Oke, saya langsung aja nih. Itu baca. Oke, kakak silakan gabung di bornya kak. Kalau sudah muncul silakan gabung di bornya untuk membahas studi kasus. Nanti saya tentukan untuk bor 1 membahas tentang studi kasus 3, untuk bor 2 membahas studi kasus 5, dan bor 4 untuk membahas studi kasus bor 3 untuk membahas studi kasus 4. Silakan Kak. Silakan masuk. Silakan Kak Iman masuk ke bornya Kak. Kak Las Maria Gultom juga silakan join ke bornya Kak. Kak Iman sila gabung ke join ke Kak Iman di bor 3. Oke.
Rasa bisa didengar, Kak? Bisa Kak? Oke, masih ada 5 orang lagi yang belum kembali. Tarik aja Kak, tak mau dia. Lupa jalan kembali tu Kak. Ya, oke. Oke, Kakak, untuk di board 1 silakan 1 orang presentasi, Kak, hasil diskusinya. Untuk kelompok lain dipersilakan nanti menanggapi. Silakan, Kak, kelompok 1. Untuk studi kasus 3, silakan. Saya nih Pak Selamat. Yo, silakan Kak. Kak Nurlia. Silakan Kak Nurlia. Ayo Kak Nurlia. Mati kudasai. Memang pandai betul Bapak-bapak nih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kakak-kakak yang ada di kelompok 1 akan membahas tentang studi kasus di kasus 3. Pada kasus 3 ini kami berpendapat bahwa pertanyaannya pendekatan yang ada. Kak, coba diceritakan dulu kasusnya, Kak, biar kelompok lain tahu isi ceritanya, Kak. Baik, Kak. Pada kasus kami ini, kakak-kakak yang lain, ada seorang guru namanya Pak Gerak. Dia ingin menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa ingin mengajak kerjasama dengan, di sekolah itu ada sebuah kebun kopi nih, Kak. Luas kebun kopinya. Jadi Bapak ini punya saran supaya bisa meminta izin kepada pihak kebun kopi supaya dapat meminjamkan lahan kebunnya yang luas itu untuk sarana prasarana anak-anak melakukan kegiatan olahraga seperti berlari, berjalan, dan juga anak-anak sekolah tersebut apabila ke sekolah melewati kebun kopi itu supaya lebih dekat. Tetapi kenyataannya pemilik kebun kopi ini tidak mau bekerja sama, tidak mau meminjamkanlah sedikit lahannya untuk anak-anak ini berolahraga, Pak. Jadi Pak Gerak ini menyarankan kepada kepala sekolah untuk bekerjasama dengan pihak kebun kopi ini. Tetapi ternyata tanggapan yang diterima Pak Gerak dari kepala sekolah, sepertinya kepala sekolah tidak menyetujui saran dari Pak Gerak ini karena menurut kepala sekolah pemilik kebun kopi ini susah untuk diajak bekerja sama dan sepertinya dia tidak bermasyarakat dan sudah dipastikan dia tidak akan memberikan lahannya untuk dijadikan lahan olahraga. Jadi itu kisahnya, Pak. Jadi menurut kelompok kami pada kasus 3 ini pendekatan berpikir yang ada. Ya betul. Penat lawak bercakap. Kakak terlalu panjang betul. Keluar tu. Malam ni Pasil tu sensitif betul merajuk terus. Dah Kak, biar saya yang mewakilkan Kak. Lanjut Kak. Tak apa tu. Kan saya sampaikan sama Fasil gitu. Kak Jol tak sama masuk Kak ni. Dia suruh gabung tak saya gabung. Kak Jol, Kak Yusman sesat agak ni. Orang suruh belok kanan, dia belok kiri. Salah ruangan masuk. Oh. Apa kisah ni? Ni tak kisah Zoom tengah malam. Mau subuh siap ni yang. Besok jangan dibuat-buat lagi kakak-kakak. Elok pagi lagi. Hmm. Tak kisah sampai tengah malam ni tu. Besok pagi banyak kegiatan.
Awak dah cakap dah usah bahas kasus tu lagi. Kan terlempar kan? Kan terlempar betul? Banyak kasus jadi ni. Itulah ni. Kita bahas kasus pasal kita yang terlempar ni je lah. Tak? Bertambah kasus jadi. Kita masih direkam nih kak. Mungkin jam 10 selesai lah. Apa je solo selesai ni. Jauh terlempar kak. Seberang model ni. Mohon maaf Kak. Silakan lanjutkan Kak. Apa udah selesai? Tadi sudah diceritakan Pak kasusnya atau langsung aja ke... Oke. Ya, langsung aja Kak. Langsung aja Kak dengan pertanyaannya. Jadi menurut kelompok kami Kak, pada kasus tiga ini yang ada yaitu pendekatan berpikir pada aset kekuatan. Karena pada kasus ini Pak Gerak itu lebih memikirkan ke depannya, lebih melihat potensi lahan perkebunan sebagai tempat sarana dan prasarana olahraga. Itu menurut kelompok kami Kak. Jadi strategi yang dikembangkan Kak berdasarkan pendekatan berbasis aset tadi. Yang kalau untuk yang keduanya Pak, potensi yang ada pada aset apa yang ada pada kasus tersebut, yaitu potensi lingkungan alam dan sarana lingkungan olahraga serta aset sumber daya manusianya Kak, yaitu kreativitas sumber daya manusia. Sedangkan untuk strateginya yang menurut kami lah yang akan kami lakukan yaitu lebih kepada meyakinkan kepala sekolah untuk bisa mengikuti gagasan dari Pak Gerak ini untuk membujuk pada yang punya kebun kopi tadi Kak. Tapi sepertinya agak sulit untuk dilakukan karena memang pemilik kebun kopi ini sepertinya memang tidak mau bekerja sama sekali. Ditambah lagi kepala sekolahnya tidak mau membantu Pak Gerak ini. Jika sudah seperti itu, alternatif yang lain yang bisa dilakukan yaitu dengan berkolaborasi dengan orang tua mungkin Pak, dengan orang tua murid untuk memujuk pemilik lahan kebun kopi ini. Itu lagi strategi terakhirnya Pak. Oke. Nah, itu menurut kelompok kami Kak. Oke, baik. Kita apresiasi kelompok 1. Oke, kelompok 2 atau kelompok 3 silakan menanggapi jika ada tentang kasus Pak Gerak. Ada mungkin Kak? Suara saya kedengaran Kak? Dengar Kak, dengar. Oke, berarti tidak ada tanggapan, kita lanjut. Jadi dari kasus studi yang ketiga tadi, kalau kita lihat di awalnya itu Pak Gerak ini punya apa namanya? Ide. Punya pemikiran berbasis kekuatan ya kan, bagaimana dia memanfaatkan aset lingkungan. Aset lingkungannya yang mana? Itu lapangan tadi Kak, lapangan kebun kopi itu yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga sekolah, anak-anak sekolah. Namun begitu, lapangan yang
yang bisa dimanfaatkan itu ternyata tidak bisa dimanfaatkan karena kepala sekolahnya tidak dapat apa namanya, Negosiasi. melakukan negosiasi Tidak mau. kepada pimpinan perusahaan perkebunan itu. Alhasilnya Pak Gerak ini kemudian kecewa, intinya begitu kan. Nah, kemudian Pak Gerak ini dilihat dari kejadian di situ, muncul fokusnya pada masalah. Jadi deficit thinking jadinya, deficit basic thinking jadinya. Nah, mestinya Pak Gerak ini tidak fokusnya pada itu. Jadi walaupun lapangan tadi tidak dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pelajaran PJOK dikarenakan beberapa hal tadi, maka mungkin Pak Gerak mencari alternatif lain, cari kekuatan lain, cari aset lain yang kira-kira mendukung. Jadi tidak hanya berfokus pada yang masalah tadi. Yang masalah itu tidak perlu berfokus, cukup dicarikan solusinya saja. Dicarikan solusinya saja, mungkin dengan pendekatan kepada kepala sekolah, agar mungkin kepala sekolah dalam menyampaikan kepada pihak perusahaan itu membuat MOU misalkan bahwa bertanggung jawab tidak akan terjadi kerusakan tanaman-tanaman padi segala macam, kebun kopi yang ada di pabrik itu, kira-kira begitu. Jadi hal-hal yang menjadi faktor penghambat itu kira-kira apa, Kak? Apa yang menjadi faktor penghambat itu? Mungkin ini Kak, faktor penghambatnya sumber daya manusianya itu Pak Kak, karena tidak mau bekerja sama tadi. Iya, sumber daya manusia dalam hal kerjasama. Manusianya siapa? Yang pertama, kepala sekolahnya tidak punya ini di sini aset politiknya, jatuhnya pada aset politik. Tidak ada kebijakan dari kepala sekolah untuk melakukan negosiasi tadi, kan Kak? Jatuhnya di situ faktor penghambat. Kemudian faktor penghambat lain, lingkungan tadi, yang pemilik lingkungan tadi, dia tidak mau berkontribusi terhadap sekolah. Nah, itu dia faktor penghambatnya. Jadi kembali lagi Kak, ketika ada masalah seperti itu, kita tidak harus fokus pada itu, tapi kita fokus pada aset yang lain. Aset yang itulah mengapa kita harus berpikir aset thinking nih. Kita berfokus pada hal yang kekuatannya saja. Yang bermasalah itu kita tinggalkan dulu. Hanya kita carikan solusinya saja. Oke. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan aset basic thinking ini, Kak? Perlu guru PJOK mempelajari aset basic thinking ini. Yang pertama itu agar membantu guru lebih percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta potensi-potensi yang ada di sekitarnya, Kak. Yang kedua, perlunya aset basic thinking bagi guru ini dapat menjadi dasar pemikiran guru yang positif dalam menghadapi isu-isu politik, isu-isu PJOK. Isu-isu PJOK ini contohnya apa? Misalkan ada isu-isu begini, PJOK ini sulit dilaksanakan karena jika sarana prasarananya minim, gitu kan? Karena PJOK ini berhubungan erat dengan sarana prasarana. Jadi sarana prasarana minim ini menjadi penghambat, itu isu-isu PJOK itu. Maka ketika kita memiliki pandangan berbasis kekuatan ini, Kak, maka kita dapat memanfaatkan aset manusia, dalam hal ini siswanya, untuk berkreasi, membuat misalkan apa nih contohnya, permainan bola kasti. Di sekolah tidak punya bola kasti karena keterbatasan finansial, sehingga bola kasti tidak terpenuhi di sekolah itu. Tapi kita harus mengajar bola kasti. Bagaimana caranya? Kita manfaatkan aset manusianya, Kak. Siapa manusia yang di sini? Siswanya. Kita manfaatkan siswanya, kita minta siswa itu berkreasi untuk menciptakan bola kasti dalam bentuk kertas yang digulung-gulung, yang di dalamnya diisi kerikil sedikit untuk sebagai pemberatnya, dibungkus, kemudian dilakban, diisolasi agar tahan terkena air. Mungkin itu salah satu contoh. Yang kedua mungkin isu-isunya mungkin guru PJOK ini sulit mempraktekkan atau menerapkan pembelajaran yang dia tidak menguasainya, misalkan kan seorang guru itu tidak basicnya di situ. Contohnya misal pencaksilat. Guru A ini tidak
tidak basicnya sebagai pencak silat, Kak. Tapi ketika materinya pencak silat, maka guru tadi bisa memanfaatkan aset basic thinking ini dalam hal sosial. Nah, dalam hal sosialnya. Kita bisa memanfaatkan aset sosialnya. Apa aset sosialnya di sini? Aset sosialnya di sini yaitu kita manfaatkan padepokan-padepokan pencak silat, Kak, yang ada di sekitar sekolah kita jika ada. Atau ketika materinya bela diri, kan bela diri itu umum. Boleh kita alihkan ke pencak silat, boleh kita alihkan ke karate, terserah. Karena umum sifatnya, boleh salah satu bela diri apa. Ketika bela diri karate, ya dojo-dojo karate yang di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan, Kak. Bisa anak didik kita ini kita bawa ke sana, latihan di sana, gitu kan. Atau kita undang pelatihnya untuk datang ke sekolah menyampaikan materi, jadi narasumber. Nah, itu cara memanfaatkan aset-aset di lingkungan, Kak. Itu contoh aset sosial. Karena aset sosial ini berhubungan dengan komunitas, gitu, Kak. Itu contoh-contoh perlunya aset basic thinking ini bagi guru PJOK tentang untuk menghadapi isu-isu PJOK, Kak. Kemudian yang ketiga, dapat membantu sekolah mengelola sumber daya yang dimiliki dengan lebih efektif dan efisien. Nah, nanti ini masuk ke apa namanya? Ke studi kasus berikut. Kemudian, Kak, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK ini, kita beralih dari memikirkan masalah kepada memikirkan kekuatan, Kak. Misalkan, kalau kita berpikir masalah, maka kita harus mengatasi atau menyelesaikan. Kalau kita berpikir kekuatan, Kak, potensi atau aset, maka kita daya gunakan itu, Kak. Upaya misalkan, jika kita berpikir masalah, kita berpikir berbasis masalah. Upayanya, kita harus mencari dan mengatasi masalah. Perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah di situ. Makanya timbul masalah. Tapi kita alih ini, Kak. Jika kita berpikir berbasis kekuatan, maka upayanya identifikasi. Kalau ada kekuatan di dalam diri, di lingkungan sekolah, maka kita identifikasi, kita apresiasi, kita selidiki kekuatan itu, Kak. Apa yang bisa dipakai, apa yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran PJOK kita. Seperti yang saya contohkan tadi. Perspektifnya apa? Pasti ada kekuatan, pasti ada potensi, pasti ada aset di sekolah kita. Baik itu siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, sarana prasarana fisiknya, dan segala macam. Ataupun lingkungan, pasti ada aset kekuatan. Nah, itu harus kita identifikasi. Kemudian, kalau kita berbasis masalah, maka fokusnya kita mencari kelemahan, Kak. Mencari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalah itu kita jadikan sebagai batu sandungan, sulit kita. Ketika kita materi kita tidak tersedia sarana prasarana, ya jadi down. Jadi malas mau olahraga karena alasannya apa? Sarana prasarana tak lengkap. Jadi malas mau beraktivitas. Apa pengalaman emosi di sini? Rasanya tidak menyenangkan, Kak. Rasanya tak menyenangkan. Nah, kita beralih kepada pandangan berbasis pendekatan berbasis kekuatan. Jadi fokusnya itu apresiasi kekuatan, potensi atau aset dalam sistem. Semangat gotong royong. Masalah itu adalah tantangan sebagai batu lompatan. Jadi masalah yang dihadapi ketika kita berpikir aset basic thinking ini, masalah itu dijadikan sebagai batu lompatan, Kak. Apa pengalaman emosi di sini? Pasti bahagia. Kita merasa bahagia karena kita tidak memikirkan masalah, Kak. Kita hanya memikirkan kekuatan yang ada, aset-aset yang ada. Kemudian, Kakak, kita lanjut diskusi yang kedua. Silakan Kakak yang di board 2 yang membahas studi kasus kelima, silakan dipresentasikan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat malam. Selamat malam. Saya mewakili dari breakout 2 studi kasus kami ini. Setelah mengikuti PPKG PJOK Buhayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten.
Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukannya dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bukar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru-guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Jadi pandangan kami, Kak, di sini Bu Hayati menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kekuatannya di sini adalah kekuatan komunitas. Di sini kan ada komunitas MGMP. MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Jadi di situ berbagi pengalaman dalam mengajar. Nah, di sini kan Bu Hayati kan memiliki pandangan bahwa pendekatan mengajar berbasis komando itu membuat peserta didik tidak merdeka, Kak. Sedangkan Pak Bugar di sini dia lebih terfokus kepada ke arah prestasi pembelajaran PJOK tersebut. Nah, jadi kami berpikir dengan dua pandangan tersebut menurut kami sah-sah saja, Kak, karena sebagian dari guru lain juga berpendapat yang sama. Apa yang disampaikan Bu Hayati itu benar dan apa yang disampaikan Pak juga benar. Ini kami simpulkan bahwa dengan mengubah cara pendekatan gaya komando, mungkin peserta didik dapat meningkatkan prestasinya di bidang olahraga, Kak. Itu menurut pendapat kelompok kami, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita apresiasi untuk kelompok 2. Kelompok lain, kelompok 1 dan kelompok 3, silakan memberikan tanggapan jika ada. Oke. Jika tidak, baik. Benar, tepat sekali yang disampaikan oleh Kak kelompok 2 bahwa bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada itu secara maksimal. Dia memanfaatkan komunitas MGMP PJOK SMP-nya. Sementara komunitas MGMP itu kita tahu adalah aset sosial, kan? Aset sosial. Dia memanfaatkan aset sosial yang ada di sekitar, yaitu MGMP tadi. Kemudian ada juga dia memanfaatkan aset manusianya, Kak. Aset manusianya, yaitu siapa? Peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP. Pesertanya mau ikut berpartisipasi di kegiatan MGMP itu adalah aset dari segi manusianya. Apalagi aset yang dimiliki di situ? Pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif, ya, Kak. Jadi dari komando diajak berubah untuk pendekatan yang lebih variatif. Nah, ini juga aset manusianya, Kak.
siapa manusia di sini? Gurunya. Nah, gurunya harus dirubah. Mari kita rubah gaya komando itu menjadi gaya yang lebih pendekatannya lebih variatif, inovatif. Kemudian ada lagi mungkin aset sosial. Aset sosial yang lainnya mungkin dia memanfaatkan PMM-nya. Aplikasi PMM untuk melakukan kegiatan webinar. Nah, kegiatan webinar di PMM ini juga merupakan komunitas yang termasuk dalam aset sosialnya, Kak. Kemudian kita lanjut ke studi kasus yang ketiga, studi kasus yang keempat, ini di kelompok ketiga, silakan kelompok ketiga. Kelompok ketiga, silakan. Halo, kedengaran nggak? Dengar. Oke, kelompok 3 silakan, Kak. Presentasikan. Tentang studi kasus yang keempat. SMA Jiwa Raga. Silakan. Ya, diganti Kak Iman. Kak Iman aja, Kak Iman. Silakan Kak Iman. Apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan oleh sekolah itu, aset-asetnya. Silakan, Kak. Ya. Kak Yeni, Saya silakan. Kak. Ya, Ya. silakan, Kak. Baik, saya akan membacakan studi kasusnya dulu. Studi kasus SMA Jiwa Raga. SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan, sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gedung alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpas, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Maka bidang Warpes menyampaikan keluhan-keluhan bahwa beberapa alat olahraga yang mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta waka kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Jadi aset apa saja yang dimiliki
oleh SMA Jiwa Raga, aset yang dimiliki oleh SMA Jiwa Raga yaitu sarana prasarana yang memadai. Ya, sekolah terletak di kota besar dan fasilitas yang sangat baik. Tersedianya berbagai alat olahraga meskipun beberapa belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian dukungan pendanaan dari orang tua dan donatur yang sangat mendukung berbagai kegiatan sekolah. Kemudian sumber daya manusia, guru PJOK yang berkompeten, wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpras, dan staf lain yang terlibat aktif dalam mencari solusi. Kemudian komite sekolah, keterlibatan komite sekolah yang aktif memberikan kritik dan masukan. Kemudian partisipasi peserta didik dalam menyampaikan kebutuhan dan keluhan mereka. Itu apa Kak, aset-aset yang dimiliki di SMA Jiwa Raga. Oke, mari kita apresiasi kelompok 3. Oke, baik Kak. Sudah sangat baik pemahaman kelompok 3 mengenai aset. Mungkin saya bisa ngulangi aset apa saja yang dimiliki siswa SMA Jiwa Raga dan apa yang sudah dimanfaatkan. Yang pertama aset fisik ya Kak ya. Jadi Kakak sampaikan bahwa sekolahnya berada di perkotaan. Nah, itu adalah aset fisik mendukung. Kemudian sarana prasarana aset fisik juga, ada sarana prasarana yang memadai. Pendanaan tadi katanya pendanaan dari orang tua atau donatur yang mendukung ini semua ini untuk untuk pendanaan dari orang tua. Jadi selain itu juga ada juga ini faktor kekuatan politik, yaitu kepala sekolahnya. Ya, kepala sekolahnya juga mendukung nih, yaitu aspek aset dari segi politik. Baik, itu Kak. Perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, aset sosial, budaya atau agama, fisik, lingkungan, finansial, dan politik. Nah, ketujuh ini setidaknya pasti ada di antara ini yang ada di sekeliling kita, Kak. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Kita tinggalkan masalah-masalah, cukup masalah itu dicari solusinya, tapi kita tidak berputar pada itu, tapi kita cari aset yang lebih mendukung pembelajaran kita khususnya, Kak. Kemudian, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan, Kak? Kira-kira menurut Kakak, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali aset yang dimiliki di sekolah kita, Kak? Yang bisa memberi tanggapan, Kak? Posisi kita berada di mana sekarang? Oke, baik Kakak. Saya akan bagikan ini. Kembali saya bagikan link Jamboard, Kak. Silakan, sudah masuk di chat, Kak. Belum. Apakah sudah masuk?
Belum. Kalau sudah, coba masuk. Kakak diminta untuk menentukan aset apa saja yang di sekolah kakak miliki, Kak, untuk mendukung kakak dalam pengajaran PJOK. Silakan gunakan sticky note-nya, Kak. Bisa diketik, Kak? Apakah bisa diketik? Bisa, Kak, bisa. Oke. Gunakan sticky note, Kak. Kira-kira saja, Kak. Milih sekolah untuk mendukung kakak dalam pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jangan lupa ditulis nama dulu ya, Kak. Itu gabung semua ya, Kak? Ya, gabung di situ semua, Kak. Ajab kena hapus-hapus. Itu kalimatnya terbatas tuh, Kak. Kalimatnya terbatas, jadi poin-poinnya saja, Kak. Jangan lupa tulis namanya juga. Awas kawan-kawan, jangan dihapus. Jangan dihapus punya kawan-kawan yang lain. Izin nggak bisa dikirim Ya. ke WA jambutnya Kak? Karena tadi ini pakai HP gitu. Kalau saya rasa kalau di HP tak bisa nih jambut nih. Harus pakai Ya, aplikasi tadi- kalau di HP nih, Kak. Kalau di HP nggak bisa nih. Jadi bisa nggak linknya dikirim ke WA Kak? Izin. Ya kalau di WA, kalau dari HP nggak bisa, Kak. Dari laptop bisanya. Kalau dari HP itu harus ada aplikasinya lagi nih, jambut nih. Ini saya masuk dari laptop juga Kak. Oke. Oke. Masih belum ada yang bisa saya baca? Masih nama Kak Romi Mondela. Aset apa saja yang kakak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung kakak dalam pembelajaran BCOK yang berkualitas? Nah, dari ketujuh aset itu kan banyak, Kak. 7 aset manusia. Manusia itu terbagi dari peserta didik, guru, kepala sekolah, termasuk komite, orang tua. Aset fisik, sarana prasarana, ruang, dan segala macam. Aset politik, kebijakan yang berwenang kepala sekolah, termasuk guru.
Susah kayak gini Kak, tadi dari ketik hilang lagi. Kok bisa hilang Kak? Ini masuk nama Febri Zaldin hilang langsung yang dah diketik tadi. Pilih yang sticky note ya Kak. Dari sticky note. Sticky note. Bisa kirim Oke, coba hapusnya. Oke. Bentar. Di kolom chat Kak, Fuad. Yuk. Lagi Oke, ditunggu nih. sebentar. Oke, makasih Kak. Masih hilang-hilang? Udah. Bisa kan? Dia kata-katanya terbatas Kak ya? Nggak bisa Ya, banyak ya? betul. Iya. Poin-poinnya aja Kak. Karena terbatas kata-katanya, maka poin-poinnya aja. Aset yang adalah aset manusia, komunitas, sarana, politik. Oke. Ini milik siapa ini? Aset yang ada di sekolah manusia, komunitas, sarana dan prasarana politik. Oke, Kak Fandi. Kata Kak Fandi, aset yang dimiliki, aset manusia, aset fisik, aset lingkungan, iya Kak? Betul Kak? Iya Kak. Oke. Kalau Kak Selamat, aset yang dimiliki aset manusia, guru, siswa. Cuma guru, siswa. Jadi kepala sekolahnya tidak ini Kak ya? Modal fisik, aspek fisik, gedung sekolah, sarana prasarana, videoka, oke, memadai. Modal politik, dukungan kepala sekolah, oke, politik. Kak Romi, aset yang dimiliki, sumber daya manusia, aset fisik, aset politik, aset agama dan budaya, aset finansial. Lengkap. Oke, kalau lengkap-lengkap nih tak ada alasan nih mau ngeluh-ngeluh di PJOK nih Kak. Lengkap asetnya. Kak Irmaneti, aset fisik berupa lapangan dan peralatan olahraga. Ada lain Kak Irmaneti? Aspek yang dimiliki sekolah? Kak Imansah, aset yang ada di sekolah, manusia, aset sosial, aset politik, aset lingkungan, dan aset alam. Aset fisik, lingkungan alam, aset fisik. Oh, ini lengkap nih. Aset fisik. Ini sepertinya kakak-kakak ini kader Golkar semua nampaknya. Bisa diganti warnanya Kak. Bisa Kak? Saya pikir kakak kader Golkar semua dalam ini. Wah, itu dia. PDI masuk. Kak Fuad, Febri Zaldi. warna apa dong? Kak Febri Zaldi, aset yang tersedia, sarana prasarana, aset
Oke, aset fisik. Aset manusia, aset sosial, aset lingkungan, dan aset fisik. Ya, oke. Oke, kakak-kakak yang lain mana nih? Tidur kah? Kak Fuad, aset yang dimiliki aset manusia, aset politik, aset fisik, aset lingkungan alam, dan aset sosial. Oke. Berapa kali Oke, buat sambil aset menulis, kelapa Kak. saya ni? Sambil dilanjutkan itu diisi, Kak. Kemudian berdasarkan ini diskusi tadi mengenai pemanfaatan sumber daya yang ada tadi, yang kita tulis di sticky note tadi, di Jamboard tadi, bagaimana kakak dapat memanfaatkan aset yang ada itu, yang ada di sekolah kakak itu. Bagaimana kakak dapat memanfaatkan aset yang ada di sekolah kakak yang sesuai yang kakak pilih tadi. Silakan. Yang sudah menulis, bagaimana kakak memanfaatkan aset yang kakak tulis itu, yang sudah ada di sekolah kak. Silakan Kak Selamat. Ya. Kalau aset modal manusia itu yang pertama tentunya kolaborasi dengan guru. Bagaimana agar pembelajaran PJOK itu bisa saling ada kerjasama antara guru kelas mungkin, guru agama mungkin, kita masukkan ke dalam pembelajaran PJOK di mana sisi baiknya gitu atau kekuatannya. Kemudian dari kepala sekolah kita minta dukungan agar pembelajaran PJOK kita bisa maksimal, mungkin dari segi pendanaan atau dukungan lainnya, kebijakan mungkin. Kemudian untuk aset fisiknya, jelas lingkungan sekolah itu bisa kita gunakan untuk berbagai macam pembelajaran PJOK atau olahraga. Mungkin kalau kita tidak bisa dalam bentuk besar, mungkin bisa kita buat mini, seperti bola voli mini mungkin, atau sepak bola mini, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sumber daya manusia mungkin lebih kepada peningkatan kualitas guru PJOK-nya sendirilah. Lebih banyak belajar, bukan hanya di sekolah, mungkin bisa melalui Zoom meeting, YouTube, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Sangat baik apa yang disampaikan oleh Kak Selamat Haryadi. Mungkin kakak lain ada yang mau memaparkan bagaimana cara kakak memanfaatkan aset yang kakak tulis tadi yang tersedia di sekolah. Ada yang nambahkan lagi Kak kira-kira? Sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, kita sudah berada di penghujung nih Kak. Kita tadi mulainya jam 20.30, seharusnya kita selesai pukul 10 atau pukul 22.00. Ini kita lewat 10 menit. Oke, baik kakak. Sticky note mungkin kalau yang masih melanjutkan silakan. Kemudian kakak sebagai penutup nih, jadi mari kak kita mulai berpikir berbasis aset ini kak, yaitu apa saja aset-aset yang dimiliki di sekolah kita. Apa saja aset-aset yang dimiliki oleh kita di sekolah kita dan di lingkungan sekolah kita. Nah ini kalau tentu ada. Nah yang ini aset-aset ini mari kita manfaatkan, mari kita berdayakan untuk pembelajaran PJOK kita yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita kesampingkan masalah
kita beralih kepada berpikir positif. Itulah dia berpikir berbasis aset kekuatan ini, Kak. Selanjutnya nanti kakak di LMS akan melakukan tugas lakukan apa saja tugas lakukan di tahap lakukan ini. Kakak-kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya. Jadi sumber daya di daerah nih, Kak, lingkungan ini di sekolahnya, dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Kemudian kakak-kakak dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada tadi, dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Saya mohon maaf, Kak, untuk materi pertemuan ketiga kita ini saya tidak bisa kirim share screen ya, karena berhubung jaringan yang susah betul di saya ini. Jadi kalau saya share screen lagi takut ini, Kak, takut malah mengganggu, malah memperparah gitu. Makanya hari ini saya tidak share screen. Ini mohon maaf. Oh ya, Kak Selamat Haryadi, ada yang mau ditanyakan? Ini, Kak, terkait dengan tugas kita itu pemetaan aset itu maksudnya satu aja dari 7 aset itu, Kak, kita petakan. Ya, gini, Kak. Semua aset yang ada di sekolah dan lingkungan di sekolah kita di daerah kita tuh, Kak. Nah, kakak petakan. Jadi yang tidak ada, yang bukan aset, kakak tak perlu tulis. Jadi yang aset yang kekuatannya saja, kekuatan apa yang dimiliki di sekolah itu. Kakak bisa kembali baca di modul manusianya apa-apa saja, sosialnya apa-apa saja, nah sampai ke finansial. Dari ketujuh semua itu ada tidak di aset. Kalau memang ketujuh itu ada di sekolah kita, di lingkungan tempat sekolah kita, kakak bisa tulis tujuh-tujuhnya. Kemudian apa pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik itu? Ini kakak tulis, kakak jelaskan. Itu di tugas lakukan. Perlu saya ingat kakak-kakak, belajar dari tugas pertama kita di materi framework, saya lihat masih ada yang copy paste lampiran langsung dimasukkan ke dalam ini. Sebenarnya kakak bisa baca di petunjuknya, Kak, petunjuk pengiriman tugas tuh. Di situ dia hanya minta salah satu saja, salah satu salah satu model penulisan refleksi saja. Dari sekian banyak penulisan refleksi itu kakak bisa pilih salah satu. Termasuk yang ini nanti, Kak. Termasuk yang ini nanti kakak nanti diminta untuk merefleksikan hasil mempelajari materi ini. Jadi setiap modul ini, Kak, kakak diminta tugasnya merefleksikan modul, Kak. Jadi isinya merefleksikan modul, isinya bagaimana sejauh mana pemahaman kakak terhadap modul ini gitu. Jadi yang direfleksikan itu apa? Pengetahuan kakak terhadap isi modul ini. Nah, jadi bukan merefleksikan kegiatan pembelajaran kita, tapi merefleksikan pengetahuan kakak terhadap modul. Nah, jadi kalau untuk sesi ini, sesi asset based thinking ini, Kak, kakak diberi dua opsi. Opsi yang pertama, kakak bisa menggunakan metode tangga refleksi, Kak. Ada di situ, Kak, di LMS ada di petunjuk tugas itu ada tuh. Kakak bisa menggunakan model tangga refleksi, atau kakak juga bisa menggunakan model topi berpikir. Jadi ada dua di sini yang kakak boleh pilih salah satu. Mana yang menurut kakak yang menarik, yang mudah, maka kakak pilih salah satu darinya. Kemudian, Kak, tugasnya kakak bisa buat di Word. Nanti pas pengiriman kakak konversi ke PDF. Atau kalau ingin lebih menarik lagi, kakak bisa buat di Canva. Nah, tapi lagi-lagi, Kak, yang harus digarisbawahi, hindari plagiat, Kak. Plagiarisme. Hindari, Kak. Kak Irman itu senyum lah. Ya, Kak, hindari plagiat. Karena bagi saya karya sendiri itu jauh bernilai lebih tinggi, Kak. Itu dia. Jadi sebenarnya
nilai itu penting ya Kak. Nilai itu penting, tapi ada lebih penting lagi Kak. Kita memahami materinya Kak. Jadi walaupun nilai kita tak seberapa, tapi semua modul kita pahami ada di isi kepala kita. Itu dia baru mantap Kak. Baru berhasil tujuan PKG Kakak. Kemudian Kak, jangan lupa tugas Kakak ditulis namanya, ditulis judul materinya Kak. Buatlah secantik mungkin menurut Kakak. Dan satu lagi Kak, saya ingatkan Kak, Kakak jangan terlalu buru-buru. Kita sudah ada kalendernya Kak. Saya lihat tuh yang di modul ini sudah ada yang menjawab dari hari kemarin. Sudah ada yang menjawab dari kemarin. Jadi santai-santai dulu Kak. Jangan buru-buru. Silakan Kakak pahami betul materinya, santai-santai saja. Sambil. Tapi sebenarnya tidak apa-apa juga. Kalau saya, kenapa kalian? Oh, kalian, kalau saya pikir mau menanggapi. Jadi santai-santai aja Kak. Silakan nikmati perjalanan aktivitas-aktivitas PKG kita ini. Tapi saya apresiasi juga, Kakak itu berarti terlalu semangat itu. Terlalu semangat. Berarti banyak waktu kosong, waktu luang dipakai. Saya sangat setuju. Tapi jangan lupa Kak, pemahaman kita terhadap materi ini jauh. Harus kita kuasai betul. Kita pastikan itu Kak. Kita sama-sama, semuanya kita di sini, sama-sama bagaimana kita menguasai materi yang ada tersaji di PKG PJK. Itu mungkin pengantar saya tentang tugas. Nanti silakan. Kemudian tatap maya kita berikutnya cukup lama Kak. Tatap maya kita berikutnya ada di tanggal 19. Ada di tanggal 19 yaitu hari Kamis. Jadi hari Kamis depan kita baru tatap maya kembali 2 JP. Kemudian minggu depan itu kita ada 2 kali tatap maya, hari Kamis dan hari Sabtu. Oke, itu aja. Mungkin sampai di sini Kak. Kak Fandi mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Kak. Saya bertanya ini pada LMS, ada daftar hadir tatap maya. Itu apakah perlu ada yang diisi atau yang perlu diupload Kak? Mohon petunjuknya. Daftar hadir tatap maya ada di situ. Nanti gini Kak, nanti coba di screenshot Kak. Nanti boleh Kak. Screenshot. Oke. Daftar hadir kakak bisa lihat di email masing-masing Kak. Bisa lihat di email ID belajar. Itu sudah ngeling ke sana itu. Kakak bisa boleh lihat daftar hadirnya di sana. Nanti Kak Fandi boleh di-share di screenshot Kak ya. Yang tadi mau saya lihat juga. Iya Kak. Oke. Jika tidak ada pertanyaan kakak-kakak, kita cukupkan pertemuan kita pada tatap maya ketiga ini. Saya mohon maaf sekali lagi kakak atas ketidaknyamanan kita dalam beraktivitas tatap maya ini dikarenakan gangguan-gangguan jaringan yang luar biasa hari ini. Mohon maaf sehingga membuat waktu kita jauh dari yang kita harapkan tadi Kak. Kesediaan kakak 14 orang ini mulai dari pukul 8 tadi sampai hari ini tetap berada di room meeting ini, saya sangat apresiasi Kak. Terima kasih banyak Kak. Saya sangat apresiasi. Terima kasih sekali lagi Kak. Saya mohon maaf untuk mengakhiri kegiatan kita pada tatap maya ketiga ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke kakak, demikian tatap maya kita pada malam hari ini. Silakan kakak kembali ke aktivitas LMS-nya. Bukan ya, silakan istirahat dulu maksudnya, baru nanti kembali ke LMS ya Kak Rian. Kembali ke LMS. Silakan. Kebut-kebutan tak masalah juga, ya? Difoto dulu. Oh iya, lupa. Sebentar. Boleh diaktifkan kameranya, Kak? Nanti di-share ke grup.
Tutup ya Kak Pandi. Senyum semua, senyum. Senyum semua ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, Bebas. 3. Oke, semangat, semangat. 1, 2, 3. Oke. Kak Romi foto timbul. Oke kakak-kakak. Gelap, gelap. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih kakak atas partisipasi, atas kesabaran kakak menunggu jaringannya baik seperti ini. Terima kasih sekali lagi. Saya sekali lagi mohon maaf. Silakan kakak kembali ke aktivitas. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf, mohon izin. Mohon izin keluar. Izin. Mohon izin keluar. Iya kak, silakan. Izin keluar Kak. Siap kak. Jaringan memang ya ampun. Saya masih di room. Halo Kak Pandi.
Iya kak. Belum keluar. Saya coba-coba apa? Ganti background. Kok belum keluar? Lagi coba-coba ganti background kak. Oh. Saya pun terkeluar lagi nih. Mau matikan rekaman pun terkeluar lagi nih. Memang susah betul jaringannya. Angin kuat betul kak? Iya betul kak. Kuat. Tinggal di mana kak? Rumah di mana kak? Di Jalan Lingkar kak. Oh.